Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow di saham-saham big banks. Karena hari ini Bank Mandiri dan juga BBCA mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Lalu kita pun akan membahas money flow di saham BBRI dan juga BBNI. Saya cukup miris ya, banyak sekali investor retail yang kemarin ternyata melakukan cut loss di saham big banks. Nah, ini menjadi warning untuk teman-teman. Ketika terjadi sentimen positif dan menyebabkan inflow yang besar, maka ini bisa membalikan keadaan guys ya, terutama untuk saham-saham big banks. So, jangan asal cut loss. Sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Dipicu oleh euforia The Fed, IHSG ditutup menguat 2,11% ke level 7.196 guys ya. So kita melihat hari ini memang ada inflow yang positif dari investor asing. Di all market itu 2 triliunan, sedangkan di regular market sebesar 797 miliar guys. Nah jadi saya sempat bahas guys ya kemarin, bahwa window dressing di bulan Desember itu tidak akan terjadi tanpa adanya trigger, baik dari makroekonomi ataupun dari mikroekonomi. Jadi, kalau misalkan banyak investor yang lebih fokus melihat dari historical window dressing, saya lebih fokus mencari triggernya. Apa nih yang bisa men-trigger terjadinya window dressing? Oh, salah satunya adalah pemangkasan suku bunga, yang kemarin pun sempat saya bahas ya ke teman-teman, bahwa ketika terjadi pemangkasan suku bunga, baik itu oleh The Fed dan juga oleh Bank Indonesia, maka ini akan membuat likuiditas itu banjir ya ke emerging market termasuk ke IHSG gitu guys ya. So, inilah yang kita harapkan ya, di mana ada sentimen positif, berita kabar gembira ya guys ya, atau kabar baik dari The Fed itu sendiri. Nah, jadi di sini kita akan coba lihat guys, bahwa sentimen pada perdagangan hari ini utamanya datang dari global. Kabar terbaru dan sinyal dari Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve ya, atau The Fed menjadi pendorong IHSG yang menyatakan akan melanjutkan pemangkasan suku bunga acuan pada Desember nanti. Gubernur Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, dalam pernyataan terbarunya mengatakan ia belum memutuskan apakah pemotongan suku bunga diperlukan bulan ini. Meski begitu, Bostic masih yakin pejabat harus terus memangkas suku bunga dalam beberapa bulan ke depan. Yang artinya pandangan dari salah satu gubernur The Fed itu masih dovish ya guys ya. Yang artinya masih ada pemangkasan suku bunga lanjutan dari The Fed. Nah, kemungkinan Bank Indonesia juga akan mengikuti langkah The Fed ya untuk memangkas suku bunganya di bulan Desember ini ketika rupiah cukup stabil. Kalau misalkan rupiah terjadi pelemahan terus-menerus, maka ada potensi Bank Indonesia tidak pangkas suku bunga. So, kita akan melihat nanti guys ya, apakah Bank Indonesia akan mengikuti langkah The Fed untuk memangkas suku bunga atau tidak. Nah, namun pernyataan dari Gubernur The Fed tersebut ya guys ya, menaikkan ekspektasi market akan pemangkasan Fed Fund Rate sebesar 25 BPS pada FOMC meeting di pertengahan bulan ini. Probabilitasnya kini meningkat dari 66% menjadi 75,4%. Nah, oke guys, jadi memang berita ini baru listing ya pada penutupan perdagangan pada hari ini, setelah kita melihat saham-saham perbankan mengalami kenaikan, terutama untuk BMRI dan juga BBCA yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Namun, sangat disayangkan ternyata banyak investor retail yang kemarin itu update ya guys ya, mereka update ya, baik itu di forum saham, di grup saham, mereka tidak kuat hold, mereka cut loss gitu ya di saham-saham big banks. Nah, jadi teman-teman yang masih bersabar dengan floating loss-nya, kalian yang masih kuat mental, itu artinya kalian sudah ditempa ya guys ya, mental kalian sudah cukup kuat ya untuk berinvestasi di IHSG yang memang kadang market ini tidak rasional gitu guys ya. So, kita melihat memang IHSG hari ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, 2,11% setelah 4 hari sebelumnya mengalami penurunan yang cukup tajam. Juga memang dibebani oleh penurunan saham-saham big banks. Maka dari itu, kita melihat ternyata banyak investor retail yang tidak kuat ya menanggung floating loss dan mereka tidak sanggup guys ya melihat portonya merah. Jadi mereka memilih untuk cut loss. Ya sebenarnya tidak masalah karena itu memang berada di luar kendali kita. Tapi saya selalu mengupdate ya guys ya, bagaimana pergerakan saham-saham big banks itu untuk bisa, menenangkan teman-teman sebenarnya. Saya selalu bilang, jangan terlalu khawatir dengan penurunan dari saham big banks. Ada uang, teman-teman averaging down, tidak ada uang, ya biarkan saja dulu. Dan banyak juga yang bilang bahwa averaging down itu katanya kurang bagus ya, atau tidak bagus. Kalau menurut saya sih enggak ya, terutama untuk saham big banks, averaging down di saham big banks itu sangat diperlukan. Alasannya simpel, ketika kalian averaging down di saham big banks, maka average harga kalian akan turun, dan ketika harganya nanti naik lagi, maka kalian akan cepat
profit kembali gitu ya, akan berbalik keadaan nih dari yang tadinya floating loss menjadi floating profit dan kalian bisa cuan dari capital gain. Selanjutnya, jika kalian hold ya sampai musim pembagian dividen nanti, maka kalian juga bisa cuan dari dividen. Yang artinya ada potensi cuan double. Yang pertama adalah cuan dari capital gain ya ketika kalian averaging down, jumlah lot semakin banyak dan total dividen kalian juga semakin besar. Yang kedua adalah cuan dari dividennya itu. Ya, dividen yang akan kalian dapatkan tidak mungkin sama dengan tahun sebelumnya karena saya yakin jumlah lot kalian itu semakin banyak ya atau semakin besar seperti itu. So, kenaikan hari ini memang diprakarsai ya oleh sentimen positif dari Gubernur The Fed yang masih dovish dan ini pun meningkatkan ekspektasi ya dari market terkait pemangkasan suku bunga ya dari 66% menjadi 70%-an ya tadi kita lihat seperti itu. Oke guys, jadi saham pertama yang akan kita analisa pada video ini adalah saham BMRI atau Bank Mandiri. Kita akan melakukan analisa dengan chart dan juga broker summary ya dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Karena memang di Stockbit ini fitur-fiturnya cukup lengkap dan saya pun cukup dimudahkan guys ya dengan fiturnya untuk melakukan analisa, baik analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Nah, karena di sini kita update saham-saham big banks, maka kita juga update money flow-nya menggunakan analisa teknikal dan juga broker summary atau bandar detektor yang ada di Stockbit Sekuritas. Hari ini di 3 Desember 2024 kita melihat guys ya di sini ada average atau rata-rata yang hanya bisa teman-teman akses di Stockbit Sekuritas. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendaftar silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi ya untuk bisa teman-teman menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit. Jadi average hari ini untuk Bank Mandiri adalah normal accumulation. Namun yang menjadi surprisingly ya guys ya, yang menjadikan ternyata hari ini Bank Mandiri mengalami kenaikan 4,58% ya di 6.275 adalah akumulasi asing. Kita melihat ternyata investor asing ini sudah mulai akumulasi kembali Bank Mandiri ya setelah adanya sentimen positif dari dovishnya The Fed. Kita melihat ada akumulasi besar dari asing ya, terutama dari BB, RX, ZP dan juga TP. So, untuk hari ini, net buy asing di Bank Mandiri adalah 144 miliar. Kak, apakah Bank Mandiri masih bisa turun? Masih bisa ya, kalau misalkan besok masih ada net sell bisa. Tapi, kalau misalkan memang sampai pertengahan Desember nanti, The Fed terus dovish ya, dan memastikan akan pangkas suku bunga kembali, maka saham-saham big banks ini bisa bangkit dan window dressing bisa terjadi. Gitu guys ya. Jadi kalau saya sih meyakini ya, window dressing itu memang, selalu terjadi di bulan Desember. Namun, itu juga harus ada trigger-nya, gitu ya. Harus ada trigger-nya. Kalau misalkan tidak ada trigger, ya mungkin akan ditunda ya, kenaikannya bisa ditunda mungkin sampai di bulan Januari tahun depan, atau di musim pembagian dividen. Ya maka dari itu saya tetap ingatkan ke teman-teman, setidaknya kalian bersabar sampai musim dividen. Nah, kalau misalkan yang cut loss mungkin nggak nonton, channel ini gitu guys ya. So, untuk Bank Mandiri ya, kalau misal teman-teman melihat bahwa di harga saat ini menarik, ya mungkin untuk yang sudah beli hari ini ya it's okay lah ya, nggak masalah. Dan kita pun tidak menyalahkan teman-teman yang beli di hari ini ya, baik itu di sekitar 6.100 ataupun 6.200-an, it's okay ya, karena kita melihat juga sudah ada sentimen positif nih dari The Fed dan semoga pangkas suku bunga kembali. Sehingga tidak lama lagi kita akan melihat bahwa saham-saham big banks bisa naik dan semoga saja all time high kembali. So untuk Bank Mandiri ya jika teman-teman sudah ambil di 6 ribuan silahkan lanjut hold baik di 6.000, 6.100, 6.200 saya rasa masih oke. Tapi ada potensi besok pun akan ada retrace. Jadi kalau misal mau cicil beli ya di fase sekarang lah waktunya kita cicil beli guys ya. Sudah ada sentimen positif, sudah ada akumulasi, semoga ini bisa melanjutkan fase reversal dari saham-saham big banks ya. Reversal itu gimana Kak? Reversal itu adalah pembalikan arah. Kalau misalkan reversal dari downtrend berarti dia akan uptrend kembali. Dan sebaliknya reversal dari uptrend pasti dia akan downtrend. Seperti itu ya. So untuk Bank Mandiri ini cukup menarik karena asingnya melakukan akumulasi besar. Selanjutnya kita pun akan update itu saham BBCA. Nanti di akhir video kita akan update juga guys ya terkait dengan rupiah, dolar, dan IHSG. Jadi untuk BBCA ada kenaikan ya 4,62% di hari ini di Rp10.200 per saham dan hari ini juga berhasil breakout guys ya di atas support MA 150.
So, kemarin memang turun cukup dalam untuk BBCA ini, namun ternyata hari ini setelah adanya sentimen positif di BBCA, ternyata ada akumulasi, gitu guys ya. Ternyata ada akumulasi besar terutama dari RX dan juga ZT sebagai top buyer. Sehingga BBCA hari ini ternyata ada net buy asing 346,2 miliar. Ini adalah net buy yang cukup besar ya yang terjadi di BBCA dan juga BMRI. So, kita bisa berharap bahwa ini adalah awal dari pembalikan arah dari downtrend menuju uptrend. Jadi untuk BBCA sendiri, teman-teman yang sudah ambil di harga bawah di 9.700, 9.800, ataupun di 9.900, silakan hold untuk invest jangka panjang. Karena saya pun sempat bilang ya ke teman-teman bahwa untuk BBCA kita incar di bawah 10 ribuan. Selanjutnya adalah BBNI guys. BBNI ya hari ini juga ada kenaikan 1,49% di Rp4.780 per saham ya, dan kita lihat juga ada double bottom gitu guys ya. Apakah ini menjadi double bottom yang benar-benar akan bisa reversal? Nah, kita masih menunggu guys ya, tapi memang belum oversold. So, untuk BBNI hari ini masih ada big distribution ya tanggal 3 Desember ini, terutama dari ZP, AKK, ZT, PRX dan juga BK. Kalau misal kita cek asingnya atau foreign, memang masih ada net sell yang cukup ini ya, masih ada net sell dari asing, meskipun memang tidak tidak terlalu besar, hanya 37,1 miliar saja. Tapi kita pun berharap ini adalah, akhir ya dari net sell asing, terutama untuk saham-saham big banks dan juga BBNI. Selanjutnya yang, kita cukup miris ya, kemarin ternyata banyak yang cut loss guys ya. Mungkin, mereka merealisasikan kerugiannya ya mungkin sebagian kecil ya dari portonya ya. Ya kita berprasangka baik saja gitu ya, mungkin mereka ya itu hanyalah, sekedar atau secuil ya dari portonya mereka, it's okay. Tapi kalau misalkan saya lihat ya dari nominalnya, kemarin banyak yang cut loss itu ya nominalnya besar-besar gitu guys ya, bahkan ada yang puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Wah, saya cukup miris ya, kenapa kok, yang sudah lama ya berinvestasi di IHSG pun masih tergiur ya untuk cut loss gitu dari saham-saham big banks ya. I don't know lah kenapa ya, tapi, khusus untuk teman-teman investor pemula, ya saya himbau sih jangan asal cut loss ya, jangan mudah-mudah cut loss, terutama untuk big banks ya. Kita niatkan saja untuk invest jangka panjang gitu guys ya, biar hati kita juga aman, tentram, dan tidak sering lihat porto juga sebenarnya tidak masalah ya, kalau misal teman-teman masih punya pekerjaan lain yang memang cukup sibuk gitu ya. So, untuk BRI ya kita melihat sih masih cukup menarik nih harga sahamnya ya. Kenaikan hari ini juga tidak terlalu tinggi, hanya 1,6% saja, close di Rp4.240 per saham, dan masih ada big distribution, terutama dari BBRX, IF, GR dan juga BQ. Sedangkan AK, CC, BK dan juga ZP mulai akumulasi kembali. Dan hari ini masih ada net sell asing ya, 188 miliar di market reguler untuk BBRI. So, apakah ini menjadi sentimen positif? Kalau misalkan menurut saya sih tidak ada salahnya ya kita DCA di harga bawah, kita cicil beli itu di harga bawah guys, bukan di harga berapapun ya. Kalau DCA di harga berapapun, ya pasti teman-teman nanti DCA juga di harga pucuk gitu ya. Nanti average-nya terlalu tinggi, dan untuk averaging down, turun ke level yang lebih rendah pasti akan cukup sulit dan perlu uang yang lebih banyak lagi. Nah, itulah sebenarnya yang kita hindari. Maka ketika kita sudah paham siklusnya, ketika kita sudah paham fundamental, ya berarti kan kita juga punya target nih. Kita mau beli di harga berapa, kita mau cuan berapa puluh persen gitu guys ya dalam satu kali siklus. Nah, sorry itu saya di IHSG itu kan ada 2 kali siklus. Kalau misalkan teman-teman tidak paham 2 siklus ini, ya bahkan mungkin bisa 3 siklus guys ya. Kalau misal teman-teman belum mempelajari siklus ini, pelajari dulu siklusnya agar teman-teman tahu di bulan apa nih kita bisa masuk di saham-saham ini. Dan misalkan di IHSG ini sedang hype saham apa gitu ya, kalau yang, untuk trend following atau trading, seperti itu. So, untuk AK, CC, BK dan juga ZP mulai terpantau akumulasi ya di BBRI, meskipun masih ada net sell nih dari BB ya, 420 miliar, tapi so far BBRI masih cukup menarik, harga sahamnya belum naik terlalu tinggi. Namun yang kita lihat ada potensi, naik lebih awal ataupun all time high lebih tinggi itu adalah BBCA dan juga Bank Mandiri ya guys ya. Dan memang pertumbuhan dari kedua perbankan tersebut, itu juga moncer gitu ya. So, sekali lagi ya untuk teman-teman yang baru ya, menonton channel Invest Saham ini, kita selalu update ya ke teman-teman, agar untuk menguatkan mentalnya teman-teman, agar jangan teman-teman itu mudah-mudah cut loss. Apalagi saham-saham big banks ini kan sebenarnya untuk hold jangka panjang tuh juga tidak masalah. Kalian salah entry juga tidak masalah sebenarnya ya, bisa averaging down.
Tapi tetap ya, kita juga harus belajar, kita evaluasi investasi kita, anggaplah kita belajar sampai akhir hayat gitu guys ya. Anggaplah ini pembelajaran di dunia nyata gitu ya. Kita, belajar dari realitas sesungguhnya, oh begini ya di market, saham itu, oh begini ya di market kripto itu pasti akan ada selalu pembelajaran. Oke guys, jadi untuk saham-saham big banks gimana Kak? Apakah akan terjadi window dressing? Simpelnya begini guys, jika The Fed pangkas suku bunga dilanjutkan dengan Bank Indonesia pangkas suku bunga, fix saham big banks bisa naik di Desember. Tapi kita belum tahu nih apakah di pertengahan Desember juga sudah mulai naik atau mungkin besok pun mulai naik lagi ya. Semoga saja bisa cepat naik lah ya agar teman-teman yang sedang floating loss juga portonya bisa menghijau kembali. Oke guys, selanjutnya ya kita melihat bahwa memang secara data menunjukkan bahwa IHSG selalu menghijau di bulan Desember. Tapi sekali lagi saya tidak ingin menjual mimpi kosong ya guys ya. Tetap harus ada trigger, tetap harus ada penyebabnya. Kenapa IHSG bisa moncer di bulan Desember? Itu juga harus ada penyebabnya. Karena kalau misal kita lihat di tahun 2022 lalu, di bulan Desembernya malah minus 3,26% gitu guys ya. So, tetap ya harus ada trigger dan teman-teman juga harus fokus membahas ataupun memantau makro dan juga mikroekonomi yang sedang berjalan. Untuk IHSG memang probabilitas di bulan Desember cukup tinggi di angka 88% untuk 8 tahun terakhir. Jadi, kita pun melihat guys ya bahwa kebijakan tarif Donald Trump yang akan dinaikkan gitu ya untuk produk-produk yang masuk ya dari China sebenarnya sudah bisa ini ya, sudah bisa ditangani ya di masa kepemimpinan Donald Trump sebelumnya. Yaitu dengan China bekerja sama dengan pabrik-pabrik yang ada di negara Amerika sekitarnya, gitu guys ya. Di negara sekitar Amerika ya mereka juga bangun pabrik, mereka kerja sama ya dengan, orang lokal setempat gitu ya. Dan produknya itu juga disalurkan lagi ke Amerika. Jadi tarif, ininya ya tidak terlalu tinggi. Nah, tapi dengan adanya kebijakan baru ya dari Donald Trump ya guys ya, untuk kenaikan tarif ini pastinya akan membuat China ini mendorong investasinya ke negara ASEAN gitu guys ya, ke negara-negara lain selain Amerika Serikat. Jadi kalau misalkan mereka sudah dipersulit untuk masuk Amerika Serikat, ya mereka akan mencari negara lain yang potensial untuk mereka ajak bisnis. Ya mungkin kalau dari sisi buruknya ya teman-teman juga harus paham juga. Ya, maka disitulah kita juga diuji ya guys ya, apakah kita atau pejabat-pejabat kita masih punya integritas, apakah negara kita juga masih cukup kuat ya untuk menerima ataupun menolak gitu guys ya, beberapa kebijakan-kebijakan yang diajukan. Kalau misalkan kebijakannya merugikan kita, ya seharusnya kita pun bisa menolak. Tapi kalau misalkan memang kerjasamanya akan menguntungkan ya, menguntungkan kedua belah pihak maksud saya, maka ya seharusnya kita pun membuka peluang gitu guys ya untuk, investor asing bisa berinvestasi di Indonesia gitu ya, dengan kebijakan-kebijakan yang tentunya semoga bisa membuat daya beli masyarakat kita juga naik kembali ya dan juga menyerap lapangan, kerja yang ada di Indonesia, seperti itu guys ya. So kita beralih ke DXY ya, untuk dolar indeks ternyata hari ini mengalami koreksi 0,13%, namun rupiah kita juga sempat mengalami pelemahan guys, sampai di Rp15.960 per USD, sedangkan untuk di level saat ini memang ada sedikit penguatan ya, ada sedikit penguatan 0,028% di Rp15.931 per 1 USD. Lalu bagaimana Kak ya, apakah, Bank Indonesia bisa pangkas suku bunga? Seperti apa yang tadi sudah dijelaskan di awal video. Menurut saya gini guys, Bank Indonesia itu perlu memangkas suku bunga ketika, untuk menaikkan likuiditas juga memang dan, tentunya Bank Indonesia juga akan melihat dari stabilitas rupiah. Jika rupiah berhasil stabil, misalkan di 15.700, di 15.800, which is ada penguatan dan tidak melemah ya guys ya dengan, The Fed pangkas suku bunga, maka kemungkinan besar Bank Indonesia juga akan ikut pangkas suku bunga, maksud saya seperti itu. Dan ini bisa menjadi trigger yang besar untuk saham-saham big banks bisa naik lagi dan pasti teman-teman juga melihat ketika IHSG-nya naik, maka banyak juga saham yang ikut mengalami kenaikan gitu guys ya. Pasti teman-teman juga sadar, hari ini banyak saham yang naik ya, berbeda dengan kemarin. Kemarin itu kan lebih banyak saham yang mengalami penurunan, seperti itu guys ya.
So, kalau misalnya ada pertanyaan boleh tuliskan saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan terakhir untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman silahkan mendownload dan juga mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.